sekali lagi, saya sudah pernah beritahu Anda kan bahwa kita bisa menekan spacebar, ini ya, apa namanya, kunci, apa istilahnya spacebar itu, spasi ya, spasi di apa namanya, di keyboard begitu ya, untuk bicara sesaat. Oke, tidak harus meng-unmute ya, tanpa harus, kalau unmute kan harus cari dulu mana unmute-nya begitu ya. Ini kalau ditekan spacebar itu kita langsung bisa bicara ya, masuk suaranya selama menekan itu ya. Oke, poin saya apa? Kalau saya tanya sesuatu yang ini, Anda harus merespon ya. Oke, karena kita kan komunikasinya terbatas begitu ya, dan ini sangat rentan terputus atau suara saya tidak terdengar begitu ya. Jadi saya memang membutuhkan respon cepat ya. Ya di luar itu tentu pada saat kita diskusi juga saya ingin respon cepat dari banyak mahasiswa tentu ya. Oke, baik kita teruskan ya. Jadi yang yang sekarang kita akan bicarakan barangkali konteks yang lebih umum ya. Jadi tentang teori peluang ya, dalam settingnya adalah matematika diskrit gitu ya. Ini saya kira sesuatu yang seharusnya kalian sudah pelajari di analisis data ya semester lalu. Ya, jadi tentu di sana lebih detail ya. Oke. Jadi kita refresh lagi begitu ya. Jadi yang kemarin kita punya ruang sampel begitu ya. Kemudian kita punya kejadian subhimpunan dari ruang sampel, di mana yang pertemuan lalu itu kita mengasumsikan selalu bahwa masing-masing keluaran atau anggota dari ruang sampel punya peluang yang sama untuk terpilih begitu ya. Nah ini sekarang bagaimana kalau tidak, peluangnya tidak sama begitu ya. Maka di sini tetap ada dua syarat yang harus dipenuhi begitu ya. Jadi kalau kita punya S anggota dari ruang sampel S besar begitu ya, maka peluang S ini tentu nilainya di antara 0 dan 1 ya. Untuk setiap S di S ya. Dan kalau kita jumlahkan PS ini atau peluang S ini untuk semua S anggota ruang sampel S begitu, maka jumlahnya harus sama dengan 1 ya. Oke, jadi ini setting secara umum gitu ya. Jadi bahwa tidak harus tidak harus peluaran dari suatu eksperimen punya peluang yang sama gitu ya. Nah, ini kemudian fungsi dari ruang sampel S ke dalam selang 01 begitu ya. Karena peluang kita berarti nilainya di antara 0 dan 1. Ini yang dinamakan sebagai distribusi peluang ya. Oke. Ya. Nah, jadi ya ini juga saya kira sesuatu yang kalian juga sudah pelajari mestinya di Anda ya. Jadi bagaimana peluang PS ini diperoleh gitu ya. Sebagai contoh sederhana tentu misalnya seperti toss coin gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa peluang munculnya muka atau gambar itu setengah gitu ya. Demikian juga dengan peluang munculnya angka gitu ya. Nah, ini jadi dari hasil eksperimen gitu ya, dilakukan toss banyak sekali, dilakukan percobaannya sebanyak mungkin begitu ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana rasio dari kemunculan S dibandingkan banyaknya eksperimen begitu ya. Jadi kita bicara tentang limit di mana jumlah eksperimennya dibuat sebesar mungkin ya. Nah, jadi dari sini kemudian muncul bahwa untuk toss coin begitu ya, ternyata peluangnya atau limitnya ini nilainya setengah gitu ya. Jadi semakin sering dilakukan nilainya akan semakin dekat dengan setengah gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian ini juga sebetulnya kemarin sudah kita lakukan gitu ya. Jadi kalau kita punya kejadian E, sekali lagi event E ini adalah subset dari ruang sampel S begitu, maka peluang kejadian E adalah jumlah dari peluang semua unsur yang masuk ke dalam E gitu ya, atau semua luaran yang masuk ke dalam E. Ya, jadi ini sebenarnya ini saja barangkali ya perumuman begitu ya. Jadi di hari Senin kemarin sebetulnya kita sudah melakukan hal yang tadi saya sebutkan ya.
Oke, ini contohnya yang pertama, ini dadu dimodifikasi, mungkin diberi pemberat di dalamnya, sehingga angka 3 muncul 2 kali lebih sering dari angka lainnya. Ya, jadi dengan demikian peluangnya tidak sama besar. Ya, oke, jadi di sini kita akan tentukan berapa peluang dari semua luaran yang mungkin, gitu ya. Oke, ya jadi dadu 6 sisi atau 6 muka begitu ya. Kita punya 6 macam luaran yang mungkin, S1, S2, S6 gitu ya, sampai dengan S6. Oke. Nah, di sini kita punya informasi bahwa yang 2 kali lebih sering muncul adalah S3 begitu ya. Sementara yang lainnya sama seringnya gitu ya. Jadi dengan demikian peluang S1, S2, S4, S5 dan S6 ini sama gitu ya. Nah, tetapi peluang S3 ini 2 kali dari peluang S1 ya. Oke. Nah, kemudian tadi prinsip yang kedua bahwa kalau kita jumlahkan semua peluang yang ada, semua peluang dari semua unsur yang ada di dalam ruang sampel, jumlahnya harus sama dengan 1 begitu ya. Oke, jadi di sini 6 luaran ya, 6 unsur dalam ruang sampel kita. Oke. Jadi karena yang 5 pertama sama begitu ya, jadi kita punya 5 PS1 tambah dengan PS3-nya 2 kali PS1, 2 kali PS1 ini harus sama dengan 1 ya. Jadi dengan demikian kita dapatkan PS1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6 ini sama-sama sepertujuh ya. Sedangkan PS3-nya 2 kalinya jadi 2/7 gitu ya. Oke, jadi Oke, sementara ini yang pertanyaan kedua, berapa peluang bahwa angka ganjil akan muncul ketika dadu digulingkan ya? Oke, jadi apa kejadiannya yang dimaksud? Jadi berarti kejadian E ganjil ini adalah kalau luaran yang muncul adalah muka 1, muka 3, atau muka 5, begitu ya? Oke, jadi berapa berapa peluang E ganjil ya? Ini adalah jumlah dari peluang unsur yang masuk ke dalam E ganjil ya. Oke, jadi kita jumlahkan saja S1 dan S5 sama sepertujuh, S3 peluangnya 2/7 gitu ya. Jadi dengan demikian peluang PE ganjil adalah 4/7 ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, juga ini alhamdulillah, yang lain? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Oke, nah ini ada istilah distribusi seragam atau distribusi uniform gitu ya. Pada saat masing-masing unsur dalam ruang sampel punya peluang yang sama begitu ya. Jadi kalau ruang sampelnya punya N anggota, oke, jadi saat masing-masing punya peluang 1/N, maka kita punya distribusi uniform ya. Sekali lagi ini jadi kita membuat istilah yang lebih formal, tapi sebenarnya yang kemarin itu sudah memenuhi hal-hal ini gitu ya. Oke ya, jadi di sini ada istilah random atau acak begitu ya. Jadi ini pada saat jadi ada implikasi bahwa jadi kalau kita mengatakan mengambil unsur secara acak, maka di situ ada implikasi bahwa yang kita bicarakan adalah distribusi uniform ya, di mana peluangnya masing-masing sama besar gitu ya unsur dalam ruang sampel kita. Oke, ini juga saya kira kemarin juga kita sudah lakukan ya. Jadi misalkan di sini kita punya barisan kejadian yang saling bebas atau saling lepas gitu ya sebagai himpunan ya. Ingat E-nya adalah subset dari ruang sampel ya. Oke, jadi kalau E1, E2 dan seterusnya ini saling bebas atau saling lepas, maka peluang gabungan dari E1 EI gitu ya. Ini adalah jumlah dari peluang EI ya.
peluang dari gabungan EI adalah jumlah dari peluang EI. Ya. Oke. Baik, kita lihat contohnya. Oke, di sini apa nih? Misalkan di sini kita punya asumsi bahwa kelahiran anak laki-laki dan anak perempuan ini kejadian yang saling bebas gitu ya. Jadi kelahiran anak pertama tidak akan mempengaruhi anak selanjutnya gitu ya. Oke, kita akan menghitung peluang suatu keluarga dengan 5 anak tidak punya anak laki-laki. Jadi artinya apa? Anaknya perempuan semua begitu ya. 5 anak perempuan semua begitu ya. Oke, nah ini bagaimana peluangnya didefinisikan. Ya, di sini yang pertama kita mengasumsikan bahwa kemungkinan dapat bayi laki-laki atau bayi perempuan sama besar begitu ya. Oke, jangan demikian setengah begitu ya. Oke, jadi kalau seperti itu saya sebut saja sebagai L dan O. Nanti PP jadi aneh ya. Coba apa istilahnya? Nggak apa-apa deh ya. Kita pakai L laki-laki begitu ya. Ini sama berarti P. Ini sama-sama setengah. Oke. Jadi dengan demikian yang diinginkan adalah menghitung peluang apa tadi? Tidak punya atau punya ya? Atau sebentar, saya jadi lupa. Oh, tidak punya anak laki-laki. Jadi anaknya perempuan semua berarti ya? Jadi 5 anak. Begitu. Berapa peluangnya? Seperti kedua. Setengah? Setengah pangkat 5. Pangkat 5 begitu ya? Karena masing-masing kejadian tadi, kejadian lahirnya, apa namanya, bayi itu saling bebas begitu ya, masing-masing punya peluang. Oke, yang kedua di situ beda peluangnya ya, yang laki-laki lebih besar sedikit 0,51 berarti perempuannya berapa? 49 begitu ya? Saya pakai titik aja ya. Oke, jadi dengan demikian untuk kasus ini PPPP-nya ini jadi berapa? Ya. 0,49 pangkat 5. Oke. Oke, yang terakhir peluangnya tergantung dari ininya ya. Oke, jadi ini dengan demikian semakin apa nih? Semakin lama makin besar peluangnya atau makin kecil? Semakin kecil ya. Oke, jadi anak pertama punya peluang berapa nih? 0,51 dikurangi 0,01 begitu ya? Ya, nanti peluang anak kedua adalah 0,51 dikurangi 0,02. Demikian seterusnya ya. Oke. Saya malas
menginikan apa namanya? Jadi PL ininya adalah berapa? 0,51 dikurangi PLI ya. Ini anak. Jadi sekarang ada urutan berpengaruh begitu terhadap peluangnya. Tadi berapa? I per 100 begitu. Maka PLP apa? PP berapa? Nol koma 9 ditambah begitu ya, supaya peluang mereka menjadi satu ya. Oke. Jadi dengan demikian berapa peluang ininya? Nol 0,49 tambah 0,50 tambah 0,51 tambah 0,52 tambah 0,53. Oke. Tambah? Kali. Oke. Jadi ini berarti saya boleh pakai kalian ini apa namanya? Tahu ya? Kalau sigma kan untuk jumlah ya. Kalau salah saya. Kalau pi besar itu adalah notasi yang kita gunakan untuk perkalian. Ya enggak? Ya. Ini I-nya dimulai dari 1 sampai 5 gitu ya. Oke, ya kalau mau di jeng-jengin gitu, dijejerin jadinya berapa tadi? 0,50 betul? Ditambah kok ditambah, dikali 0,51 betul? 0,52 0,53 ini kali terakhir 0, oke ya? Setuju? Setuju, Bu. Oke. Oke. Yang berikutnya ini peluang bersyarat. Ini juga kalian sudah belajar ya di Anda? Betul? Sudah belajar? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau belum nanti saya tegur Bu Utri. Oh, enggak. Saya yakin sudah ya. Oke. Mungkin lupa, tapi saya yakin sudah gitu ya. Jadi tentu apa namanya? Pesan moralnya setiap atau mata kuliah ini saling terkait tentu ya. Tidak ada yang betul-betul independen gitu ya. Jadi apa yang sudah dipelajari di materi sebelumnya tentu menjadi lebih kuat, diperkuat pada saat ketemu lagi di kuliah yang lain ya, atau mendapatkan setting yang berbeda gitu ya, konteks yang berbeda ya, tapi tentu esensinya tetap sama ya. Oke, di sini kita punya situasi uang logam dilempar 3 kali. Oke, dan 8 keluaran memiliki kemungkinan kemunculan yang sama begitu ya. Oke, jadi karena logamnya punya dua sisi gitu ya. Jadi ada 8 kemungkinan 2 pangkat 3 gitu ya. Oke, kemudian kejadian F adalah lemparan pertamanya menghasilkan muka atau gambar gitu ya. Oke, jadi kalau diberikan kondisi itu bahwa kita tahu pada saat pelemparan pertama menghasilkan muka, berapa peluang kejadian E, yaitu bagian muka akan muncul sejumlah ganjil ya. Oke, dengan adanya informasi bahwa kita tahu kejadian F begitu ya, maka tentu sekarang keluaran yang mungkin tidak lagi 8 semua begitu ya, menjadi tereliminasi sebagian begitu ya yang muncul, yaitu luaran yang muncul pertamanya adalah muka itu lawannya apa, gambar angka gitu ya, hewan-hewan. B itu apa ya, Borino kok pakai B? Muka B itu apa ya? Saya kok lupa. Borino pakai istilah B. Muka dengan bilangan mungkin ya? Ya mungkin ya. Saya kok. Iya. Ya. Oke. Ya, jadi dengan demikian di sini kita punya pilihannya hanya ada 4 ya dari 8 secara total. Ya, kalau 8 tuh ruang sampel
umumnya begitu ya, untuk mentos logam sebanyak 3 kali ya. Jadi karena yang pertamanya harus M begitu ya, maka pilihannya hanya ada 4. Oke. Nah, oke, dari 4 ini mana yang memunculkan kejadian E gitu ya, yang memenuhi kejadian E. Mukanya muncul sejumlah ganjil. Oke, berarti mukanya muncul 1 kali saja ya. Hang on. Sorry, mukanya muncul sejumlah ganjil. Berarti M-nya 1 kali munculnya begitu ya. Jadi ada 2. Hang on, kok saya merasa bingung, 1 atau 3? Aduh, saya tuh lalit. Ya, ganjil berarti 1 atau 3 ya. Jadi ada 2 dari sini. Ya, jadi dengan demikian peluang E dengan syarat F terjadi gitu ya. Dengan diketahui F terjadi adalah setengah ya. 2 dari 4. Ya. Jadi tadi F-nya membuat keluaran istilahnya kayak ruang sampelnya mengecil gitu ya. Ruang sampel tanda kutip ya, ruang sampel terbatas. Kenapa? Karena ada tambahan informasi bahwa pelemparan pertama menghasilkan M gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan peluang bersyarat atau peluang kondisional ya. Jadi bersyarat dengan diketahui suatu kejadian tertentu gitu ya. Ya. Jadi apa yang kita punya di sini apa yang tadi dari contoh tadi ya, jadi kalau mau menentukan peluang bersyarat dari suatu kejadian E diberikan F gitu ya, maka sekarang F ini menjadi ruang sampelnya begitu ya. Jadi semuanya harus terjadi dengan syarat bahwa F dipenuhi begitu ya. Jadi F sebagai ruang sampel ya. Jadi keluaran dari E yang dimaksud bukan E terhadap ruang sampel umum, tetapi E yang harus memenuhi juga F gitu ya. Jadi dengan demikian setiap keluaran E yang harus muncul juga harus berada di dalam F atau E iris F gitu ya. Nah, dari sini kita mendefinisikan peluang bersyarat atau peluang kondisional ya. Jadi E dan F-nya kejadian di mana peluang F-nya positif begitu ya. Peluang tentu yang menjadi ruang sampelnya positif gitu ya. Maka peluang bersyarat dari E diberikan F. Oke, notasinya demikian, P E diberikan F. Jadi F-nya terjadi lebih dulu gitu ya. Ini didefinisikan ya memenuhi tadi penjelasan tadi ya. Adalah peluang E iris F dibagi dengan peluang PF ya. Jadi ini kurang lebih ya memenuhi yang itu ya, bahwa dibandingkan dengan ruang sampelnya, tetapi sekarang ruang sampelnya bukan ruang sampel umum tetapi ruang sampel F ya. Jadi PE bersyarat F adalah PE iris F dibagi dengan PF ya. Jadi Maaf Bu, suaranya terputus.
Oke, saya kembali. Ampun deh. Nggak ngerti saya. Padahal saya tuh sudah pakai kabel LAN sekarang itu tidak lagi mengandalkan WiFi saya. Tapi kok. Oke, kita teruskan dulu. Tadi saya sekarang suara saya sudah terdengar? Dengar, Bu. Oke. Oke. Tadi yang ini tadi sudah kalian masih dengar saya? Dengar, Bu. Masih dengar bahwa PE diberikan F sama dengan PE iris F dibagi PF. Ini masih terdengar? Halo? Dengar, Bu. Terdengar? Saya boleh lanjut ke sini? Contoh ini. Saya belum masuk tadi, saya masih di halaman sebelumnya pada saat putus. PowerPoint-nya belum terlihat. Oh, PowerPoint-nya belum terlihat. Hang on. Hang on sebentar. Sebentar, saya kok jadi bingung. Saya barusan. Bentar. Oke. Sorry. Nggak bisa ya? Jadi kebingungan. Oke, sudah terlihat sekarang? Sudah, Bu. Sudah ya? Sebentar. Ini kembali sekarang jadi nggak full lagi nih. Yang ini ya tadi sudah ya? Pada saat saya menjelaskan ini kalian masih dengar? Masih, Bu. Masih ya? Jadi kita lanjutkan dengan contoh ya. Oke. Kita punya di sini string bit atau barisan biner dengan panjang 4 ya dibangun secara acak gitu ya. Oke, jadi dengan demikian masing-masing punya dua pilihan, 1 atau 0, 0 atau 1 begitu ya. Jadi kalau panjangnya 4 kita punya 16 macam string atau barisan ya. Masing-masing punya kemungkinan muncul yang sama. Oke, kita mau menghitung peluang string memuat sedikitnya 2 0 yang berurutan ya, dengan diberikan bahwa bit pertamanya atau unsur pertamanya adalah 0. Saya masih ada bersama kalian? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Ini masalahnya karena saya tidak bisa melihat kalian begitu ya, saya lihat slide jadi tidak langsung. Oke ya, jadi di sini E-nya kejadian ini ya, string memuat paling sedikit 2 angka 0 berturutan. Ya, diberikan F. F-nya kejadian bit pertamanya 0. Ya. Oke, ada berapa banyak unsur di F? Saya tanya dulu. 8. 8 ya, setuju? Oke, jadi yang pertamanya sudah dikunci 0, berarti kita hanya punya pilihan di 3 tempat berikutnya begitu ya. Jadi 2 pangkat 3, 8 ya. Oke, jadi F-nya ada 8 unsur begitu ya. Nah, E iris F yang mana gitu ya, memuat sedikitnya 2 angka 0 berturutan. Oke, jadi kita lihat di sini depannya semuanya sudah 0 karena harus masuk ke dalam F ya. Oke, jadi inilah pilihan E iris F ya. Paling sedikit 2 berturutan. Oke, jadi dengan demikian ya paling banyak di sini satunya hanya ada 2 ya. Oke. Ya, jadi inilah E iris F gitu ya. Dengan demikian berapa peluang E iris F ya? Oke, peluangnya tentu kalau peluangnya kita menghitung terhadap apa sih namanya ruang sampel totalnya ya. Jadi peluang E iris F adalah berapa ini 5/16 ya. Karena masing-masing tadi punya peluang sama 1/16 ya. Peluang F sendiri berapa? F ada 8 unsur tadi. Jadi peluang F setengah gitu ya. Maka peluang E diberikan F adalah tadi apa? Peluang E iris F dibagi dengan peluang F ya. Jadi 5/16 dibagi setengah ya. Atau jawabnya 5/8. Bisa juga 5/8 ini kita lihat bagaimana caranya. Cara lain untuk melihat 5/8. F-nya ini ya, F-nya kan tadi
aduh malas nulisnya, tapi F-nya itu ada 8 begitu ya? Betul? Halo, kalian masih sama-sama saya? Masih. Ya, dan seterusnya ya. Jadi ini mungkin ya kalau saya boleh tulis. Ini F-nya ya, ada 8 ya. Jadi bisa saja kalian juga menghitungnya adalah 5 unsur di sini dibandingkan 8. Bisa begitu juga ya? Paham yang saya maksud? Ya, seperti tadi karena kita seperti mengecilkan ruang sampelnya bukan total lagi tapi menjadi F, ya. Tetapi kalau langsung melihat sebagai tadi peluangnya, tentu kita melihat peluangnya relatif terhadap ruang sampel totalnya, ya. Ya, jadi ada 2 cara melihatnya. Ya, jadi bisa juga ini adalah sama dengan banyaknya unsur di gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini itu stressful. Oke, sementara tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita lihat tentang independensi atau kebebasan begitu ya. Jadi dalam konteks peluang bersyarat tadi ya. Jadi contohnya katanya contoh yang tadi 3 koin yang apa sih tadi mukanya ganjil gitu ya. Banyaknya muka muncul sebanyak ganjil ya. Oke, jadi apakah peluang kejadian E tidak bergantung dari kejadian F gitu ya. Jadi dengan kata lain, apakah PE dibagi F ini sama dengan PE sendiri ya? Artinya kalau sama berarti F-nya nggak ngaruh gitu ya, dengan kata lain. Ya. Oke, jadi kalau mundur tadi, kata Bu Rino katanya sama gitu ya. Coba saya bahkan sudah lupa tadi konteksnya. Ini ya. Jadi PE itu sebentar. Tadi kita dapat sebagai peluang bersyarat setengah begitu ya. Tapi PE sendiri berapa begitu ya. Jadi kejadian sejumlah ganjil mukanya muncul sejumlah ganjil. Ada berapa banyak? Jadi lupakan F-nya. Ya kan kita punya 8 macam gitu ya. Kalau mukanya muncul sejumlah ganjil berarti kan mukanya muncul 1 atau berapa? 3 gitu ya? Iya, Bu. Ada 4 ya, betul nggak? Betul, ada 4. Ya, karena muka 1 kan berarti dari 3 tempat ada 3 pilihan begitu ya? Jadi yang mukanya 1 kali muncul itu ada 3, kalau mukanya muncul 3 kali ya 1 gitu ya. Oke, jadi 4. 4/8, setengah. Betul ya? Jadi ternyata PE itu sama dengan PE diberikan F gitu ya. Jadi dengan demikian F-nya artinya nggak ngaruh sebenarnya gitu ya. Jadi dengan demikian kita katakan bahwa E dan F ini kejadian yang saling bebas karena ternyata tidak mempengaruhi satu sama lain. Ya. Jadi pada saat PE diberikan F sama dengan PE sendiri, maka kita katakan bahwa E tidak bergantung dari F begitu ya, atau E dan F-nya saling bebas. Ya. Oke, nah tapi dari sini kita punya hal lain gitu ya. Dapat tambahan lain bahwa kalau itu terjadi gitu ya, tadi kita kan mendefinisikan PE diberikan F adalah PE iris F dibagi PF, begitu ya. Ini definisi kita tadi ya. Jadi kalau kemudian ini menjadi independen, PE diberikan F adalah PE sendiri, maka kita akan dapatkan P dari E iris F akan sama dengan PE dikali PF. Ya. Jadi dengan demikian ini kita jadikan definisi gitu ya. Jadi kapan saling bebas gitu ya? Pada saat P E iris F itu sama dengan PE kali PF. Ya. Jadi sebenarnya kita tadi sudah melakukan ini pada saat kita bicara tentang bayi tadi ya. Kita melakukan
perkalian itu kan sebetulnya kita memanfaatkan itu ya. Peluang kejadian anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu tidak saling bergantung, makanya kemudian kita kalikan gitu ya. Oke, oke ya, jadi ini sifatnya simetri begitu ya. Jadi ya peluang E iris F dengan F iris E kan sama ya. P iris F sama dengan PE kali PF ya. Kalau ini saling bebas begitu ya. Akibatnya PF diberikan E ya ini harusnya sama saja dengan PF sendiri ya. Jadi artinya sekali lagi E-nya tidak berpengaruh terhadap F ya. Jadi sama dengan peluangnya sendiri, peluang F sendiri. Oke, coba kita lihat contohnya ya dalam konteks ini. Ini beda ya dengan contoh tadi. Oke, ini sama kita punya string biner panjang 4. Kemudian E-nya adalah kejadian biner pertama 1. Ya. Kemudian F-nya adalah kejadian biner binernya memuat sejumlah genap 0. Ya. Kemudian yang ditanyakan apakah E dan F saling bebas begitu ya. Jadi artinya kita mau tahu apakah P dari E iris F itu sama dengan PE kali PF ya. Oke, E-nya kejadian diawali string awalnya 1 gitu ya. Sekali lagi 4 tadi 16 ya. Jadi kalau awalnya dikunci berarti kita punya 2 pangkat berapa? 3, 8 begitu ya. Jadi peluang E-nya jelas setengah gitu ya. Peluang F biner mengandung sejumlah genap ya. Ini juga setengah gitu ya. Kenapa setengah? Ya banyaknya sejumlah genap 0 itu akan sama dengan banyaknya sejumlah ganjil 0 ya. Kok yakin? Ya kalian bisa pandang barisan biner ini sebagai himpunan, subhimpunan dari himpunan beranggota 4 sebetulnya kan, ya. Jadi barisan biner ini kan sama saja dengan atau bisa merepresentasikan subhimpunan dari himpunan beranggota 4, ya. Dan kita sudah tahu bahwa banyaknya subhimpunan beranggota genap itu sama dengan banyaknya subhimpunan beranggota ganjil, ya. Jadi dengan demikian peluang dari F ini setengah, ya. Ya kalau nggak yakin kalian boleh jejerin. Kalau kalian tidak yakin seperti itu ya, tapi tadi saya melihatnya F bahwa ini benar setengah ya ini. Ya ini karena melihat salah satu cara ya melihat bahwa barisan biner ini sebetulnya bisa direpresentasikan sebagai subhimpunan dari himpunan beranggota 4 ya. Nah, oke. E iris F ya. Berarti diawali 1 kemudian nolnya genap gitu ya. Ini pilihannya ya, ujungnya awalnya 1 semua, kemudian nolnya hanya boleh ada 0 atau 2 begitu ya. Tidak memuat 0 atau memuat 2 0. Ya, ini pilihannya ada 4. Ya, jadi dengan demikian peluang E iris F 4 dibandingkan atau 4 dibagi 16 ya. 1/4 ya atau 0,25 ya. Maka kita dapatkan ternyata P E iris F itu sama dengan perkalian PE PF. Ya, oke. Jadi kesimpulannya dua kejadian ini saling bebas. Ya, ya kalau dirasa-rasa benar ya, karena E-nya kan 1 gitu ya. Kalau dia 0 lain cerita ya. Tapi kalau 1 kan sebetulnya nggak ngaruh gitu ya terhadap kejadian memuat sejumlah 0 genap. Ya, tidak akan dipengaruhi oleh unsur pertama yang 1. Dia tidak punya kontribusi terhadap jumlah 0. Ya. Kalau dilihat sense-nya juga betul ya. Oke. Dilihat dengan menggunakan definisi ini tentu juga betul ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke.
Ya, sebentar saya. Previous. Yang ini saya tinggalkan untuk kalian baca sendiri. Coba ini menunjukkannya dengan menggunakan apa sih namanya tadi ya, definisi tadi ya. E dan F saling bebas jika P E iris F sama dengan PE kali PF gitu ya. Oke. Coba kita bisa dapat sense-nya nggak bahwa ini memang adalah dua kejadian yang saling bebas. E-nya kejadian keluarga dengan 3 anak mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, jadi dari 3 ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Kemudian F-nya kejadian mempunyai paling banyak 1 anak laki-laki. Oke, yang ini kayaknya nggak langsung terasa ya, mungkin terasa nggak? Nggak. Ya, nggak langsung terasa ya. Beda dengan yang tadi ya, betul? Kalau yang tadi kan banyaknya 0 harus genap, sementara yang satunya banyaknya 1 ya, 1 nggak ngaruh gitu ya terhadap banyaknya 0 itu. Ya, tidak oke. Ya, yang ini barangkali nggak langsung terasa ya. Jadi memang kita membutuhkan itu ya, membutuhkan definisi tadi ya, bahwa saling bebas kapan gitu ya, pada saat peluang E iris F sama dengan peluang E kali peluang F ya. Oke, saya tinggalkan untuk kalian kerjakan sendiri ya. Jadi tentu memang kita tidak selalu bisa mengandalkan sense kita, apalagi pada situasi yang kompleks begitu ya. Jadi belum tentu kemudian kita langsung tahu, oh ini kayaknya memang saling bebas ya. Jadi bahkan barangkali pada situasi tertentu kita bisa jadi surprise gitu ya, bahwa melihat oh ternyata ini dua kejadian yang saling tidak berpengaruh begitu ya. Karena sense-nya mungkin tidak terasa gitu ya kalau sense. Oke, saya mau lihat contoh 5 ini yang tidak saling bebas dengan saling bebas ini. Coba deh kita lihat. Oke, kita mau menuliskan string dalam alfabet ini ya. Jadi dari A sampai Z gitu ya. Stringnya string alfabet. Di mana tidak boleh ada pengulangan huruf. Ya. Oke, kemudian E1-nya kejadian dimulai dengan vokal ya. Jadi ya kita tahu huruf vokal. Sementara E2-nya adalah kejadian diakhiri dengan vokal. Ya. Oke. Kita lihat apakah kedua kejadian ini saling bebas ya. Oke, ini ruang sampelnya punya ukuran 26 kali 25 kali 24 ya. Betul ya? Karena di sini kita bicara tentang pengambilan tanpa pengulangannya. Permutasi tanpa pengulangan, begitu ya. Nah, kejadian E memuat semua string yang tempat pertama diisi oleh vokal ya. Vokal ada 5, betul ya? A, E, I, Betul. O, U. Betul, 5 ya. Oke, jadi dengan demikian 5 pilihan untuk tempat pertama, 25 tempat kedua, 24 tempat ketiga, begitu ya. Dengan cara yang serupa, E2 punya sekian banyak anggota ya, 2. Hang on. Ya, benar. Kenapa? Sebentar, saya agak nggak paham, belum langsung. Ini kenapa? Ini 25 betul ya? Betul, E2-nya 25? Dimulai dengan 25 pilihan tempat pertamanya? Kenapa 25 ya? Kayaknya benar. Bentar. Kalau yang ini kan yang dia pilih pertama itu vokalnya gitu, nanti huruf yang lainnya menyusul. Hah?
Jadi ini kayaknya yang dipilih pertama itu vokalnya gitu. Nanti Oh, oke, untuk memastikan bahwa tempat pertamanya, tempat terakhirnya vokal begitu ya? iya. Oke. Ya, oke, ya. Kenapa kita tidak bisa langsung? Bentar. Sebentar, saya kenapa tidak 26, 25, 5 gitu? Lebih banyak gitu ya? Apa yang sebentar, saya kok belum mudeng ini. Kalau yang ini tadi jelas ya, betul? Jelas, Bu. Karena kita tidak mau, I see. Barangkali karena tidak boleh ada pengulangan itu ya? Iya, Bu. Iya, betul. Iya, Oke. Karena tidak boleh ada pengulangannya, jadi kita punya E5-nya, E2-nya demikian. Ya, jadi kalau tadi 26 yang saya usulkan 26, 25 itu bisa jadi ada pengulangan di pertamanya ya. Kalau yang terpilih vokal juga. Oke. Ya, jadi apa PE kali PE2 ya kita kaliin aja gitu ya. Ini bisa disederhanakan. Ternyata jawabnya ini ya 25 per 26 kuadrat ya. Oke, sekarang apa E1 iris E2? Berarti diawali dan diakhiri dengan vokal. Ya. Oke, jawabnya ini. Betul? 5 kali 4 kali 24. Betul ya? Oke. Jadi kalau kita lihat PE iris E2 ini ya 2 per 65. Oke, dengan demikian apa kesimpulan kita? Tidak saling bebas. Tidak saling bebas ya. Jadi ini saya tuliskan saja di sini. Ini tidak sama dengan salah. E1, E2 ya. Ada yang sudah berhasil ini mencari tahu bagaimana caranya mengendalikan ini? Oh, pada saya bisa langsung. Nggak usah oke. Tinggal ditambah itu aja ya. Sebentar. Ini merepotkan kalau tidak terlihat menu di bawah. Ini E1, ini E2, tinggal dikasih satu kali. Oke, ada pertanyaan? Dari saya aman, Bu. Siapa ini yang aman? Yayat, Bu. Yayat, oke, Yayat, yes. Oke, oke kita lihat ini percobaan Bernoulli. Oke, ya jadi suatu eksperimen terhadap mungkin setting yang kita buat itu bisa hanya memiliki dua macam keluaran yang mungkin ya. Oke, ini diberikan contoh yang sederhana pelemparan koin ya. Jadi kalau koin ya tentu kalau melihatnya adalah muka atau muka atau tadi apa sih M sama B bilangan gitu ya. Jadi ada dua macam keluaran yang mungkin. Kalau dadu kalau hanya apa adanya tentu ada 6 macam begitu ya. Bukan Bernoulli kalau konteksnya begitu. Tapi kalau misalnya kita memberikan konteks jumlah kalau cuma satu dadu barangkali susah ya. Oh bisa, misalnya konteksnya percobaannya melihat genap atau ganjil begitu ya. Itu juga bisa menjadi percobaan Bernoulli ya. Jadi kita hanya akan hanya memperhatikan dalam artian yang muncul angka genap atau angka ganjil begitu ya. Oke. Ya jadi sekali lagi percobaan Bernoulli adalah suatu eksperimen di mana settingnya membuat hanya ada dua keluaran yang mungkin ya. Oke. Ya jadi eksperimen yang demikian disebut percobaan Bernoulli gitu ya. Ya, jadi di sini karena ada dua kemungkinan luaran, maka kita biasa menyebut sebagai sukses atau gagal ya, mungkin tergantung konteksnya. Ya.
Oke, ya. Nah, tentu sifat peluangnya berlaku di sini bahwa kalau P adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal, maka tentu jumlah P dan Q-nya harus sama dengan 1, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi percobaan Bernoulli ada yang langsung barangkali secara otomatis muncul begitu ya sebagai Bernoulli, dua macam pilihan luaran, tetapi bisa jadi karena setting yang kita inginkan gitu ya untuk membuat menjadi suatu percobaan Bernoulli. Oke, jadi di sini kita mungkin sering membutuhkan informasi ini gitu ya. Jadi kita punya percobaan Bernoulli ya, kemudian kita ingin tahu peluang terjadinya tepat sukses begitu ya saat dilakukan eksperimen yang terdiri dari n percobaan ya, di mana masing-masing saling lepas gitu ya. Oke, contohnya di sini kita punya koin dimodifikasi, oke, sehingga muka lebih besar peluang untuk munculnya 2/3 ya. Jadi berarti G-nya 1/3 begitu ya. Oke, nah yang diinginkan peluang jadi di sini percobaannya melemparkan koinnya sebanyak 7 kali gitu ya. Kita ingin tahu berapa peluang tepat 4 muka yang muncul gitu ya. Oke ya, jadi sebagai ya percobaan tadi karena masing-masing punya dua pilihan ada sebanyak 2/7 ya, atau 128, betul ya? Ya betul deh. Kok angka ini saya nggak merasa familiar, betul ya? 128 itu 2/7 ya? Iya, Bu. 64 kali 2, ya betul ya. Oke ya. Nah, jadi dari semua ini ya yang memunculkan 4 muka di antara 7 ya tentu adalah kombinasi 7, 4 ya. Oke. Jadi dari 128 ini yang memunculkan muka 4 kali gitu ya, itu adalah sebanyak C74 ya. Nah, masing-masing dari C74 ini ya punya berapa peluang atau berapa peluangnya begitu ya. Oke, jadi karena saling lepas ya, saling bebas tadi ya. Jadi muka itu punya peluang 2/3. Jadi kalau 4 kali muncul berarti 2/3 pangkat 4 gitu ya. Sementara sisanya sepertiganya akan muncul 3 kali. Jadi 1/3 pangkat 3 ya. Jadi ini peluang untuk masing-masing kejadian yang masuk ke dalam ini ya, atau kalau kejadian. Jadi ini adalah peluang dari masing-masing unsur yang masuk ke dalam kejadian ini ya, kejadian 4 muka, persis 4 muka muncul ya. Oke ya. Jadi dengan demikian berapa peluang kemunculan tempat 4 muka? Ya ini kita jumlahkan sebanyak C74 ya, atau ya kita kalikan gitu ya. Ada sebanyak C74, masing-masing punya sekian peluang. Punya peluang sebesar ini ya. Oke, jadi dengan demikian inilah peluang dari tepat 4 muka muncul saat koin dilemparkan 7 kali ya, dengan peluang mukanya 2/3 ya. Jadi ini contoh percobaan Bernoulli ya. Jadi selalu ada dua pilihan saja ya, sukses dan gagal gitu ya. Jadi kalau di sini suksesnya mungkin boleh diartikan kalau muka yang muncul gitu ya, kita sebut sebagai sukses. Jadi dengan demikian kalau gambar kita sebut gagal gitu ya dalam konteks ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya, jadi ini secara umum untuk eksperimen percobaan Bernoulli ini
ya. Jadi di sini kalau kita punya n percobaan Bernoulli yang saling bebas gitu ya. Kemudian peluang suksesnya P, peluang gagalnya Q gitu ya. Maka peluang K buah sukses dari 6 percobaan ini adalah C NK dikalikan P pangkat K, Q pangkat N minus K gitu ya. Ya jadi ya karena ini adalah pilihan K muncul dari N percobaan gitu ya. Masing-masing itu punya peluang sekian ya. Jadi P-nya suksesnya ada sebanyak K, jadi P pangkat K. Gagalnya ada sebanyak N minus K, maka Q pangkat N minus K gitu ya. Oke, jadi ini tentu mengingatkan kita pada koefisien binomial ya. Makanya kemudian ini juga disebut sebagai distribusi binomial ya. Jadi kalau kita ingat kemarin, ini nanti saya coret saja ya. Kalau kita punya binomial akan demikian, ini adalah sigma dari C N K X pangkat K misalnya, kemudian sorry ya, jadi nama binomialnya muncul dari sini tentu ya. Oke, Y pangkat N minus K gitu ya. Ini yang kita punya K-nya dimulai dari 0 sampai N. Ini kita punya apa namanya? Apa kemarin teorema binomial begitu ya. Oke, jadi ini kasus khusus tentu ya, di mana di sini X dan Y-nya jumlahnya sama dengan 1 gitu ya. Jadi P dan Q-nya jumlahnya sama dengan 1 ya. Oke, jadi penamaan binomialnya karena keserupaan bentuk ini ya. Oke. Ya, ini ilustrasi buktinya saya kira tadi sebetulnya sudah dimunculkan dalam contoh tadi gitu ya. Jadi kalau tadi masing-masing kejadian itu punya peluang apa sih tadi? Mukanya sebanyak berapa tadi? Sampai lupa contoh yang ini. Yang mana yang saya maksud yang ini? Oh, ini ya. Makanya mukanya sebanyak 4 kali begitu ya. Oke. Jadi masing-masing punya peluang sekian gitu ya. Nah kemudian kita harus hitung kejadian ini ada muncul berapa kali gitu ya. Yaitu ya sebanyak C74 gitu ya. Oke. Maka kita melakukan perkalian ini ya. Jadi ya kurang lebih itu sebetulnya yang diperumum oleh teorema Bernoulli ini ya. Oke ya, jadi contohnya di sini kalau kita punya 2 sukses dalam 5 percobaan yang saling bebas, oke. Ya, ini salah satu pilihan keluaran yang mungkin gitu ya, SS, FFF gitu ya. Berapa peluangnya? Ya tentu peluang Oke, ya peluangnya adalah ya peluang S-nya P gitu ya, peluang F-nya Q, maka kita punya ini adalah P kuadrat Q pangkat 3 begitu ya. Oke. Untuk barisan lain yang mungkin ya bisa juga seperti ini misalnya ya. Ini juga sama-sama akan menghasilkan P kuadrat Q pangkat 3 tentu karena S-nya muncul 2 kali, F-nya muncul 3 kali begitu ya. Oke, jadi untuk barisan lain yang mungkin semuanya akan menghasilkan peluang P kuadrat Q pangkat 3 gitu ya. Kalau ada 2 sukses dari 5 ya, berarti sisanya gagal ya.
Nah, oke, jadi tinggal menghitung berapa banyak barisan yang seperti ini gitu ya. Barisan yang seperti ini ada sebanyak C52 gitu ya. 10 cara. Oke. Jadi masing-masing cara menghasilkan peluang P2 P kuadrat Q pangkat 3 ya. Jadi secara total ya sebanyak ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi tadi dong. Dari Abdillah tidak ada. Dari Yayat, bagaimana Yayat? Aman, Bu. Aman. Alvero? Aman, Bu. Aman. Gwenet? Ini yang saya seingat-ingatnya aja nih. Gwenet hadir? Hadir, Bu. Tadi saya salah. Ini saya sudah separuh semester nih, saya kok masih ingatnya cuma beberapa orang saja ini. Oke. Oke. Ya, ini contohnya dadu dilempar 6 kali. Kemudian kita ingin yang pertama muncul tepat 4 angka 1. Ya. Oke ya, jadi yang kedua tidak ada angka 6 yang muncul. Oke, jadi kalau mau melihat ini sebagai Bernoulli, tentu kita harus mendefinisikan apa yang kita maksud dengan sukses dan gagal gitu ya dalam konteks ini. Kalau pada konteks pertama, kira-kira suksesnya mau didefinisikan sebagai apa? Ya, Bernoulli harus hanya punya 2 macam pilihan gitu ya. Kalau sebagai percobaan Bernoulli. Jadi kalau kita tertarik melihat muncul angka 1 persis 4 kali, kita akan mendefinisikan suksesnya sebagai apa di sini? Ya, saya menunggu jawaban kalian. Suksesnya muncul angka 1. Oke, ya jadi kita bisa definisikan sukses itu kalau muncul angka 1. Berarti gagal kalau muncul angka di luar 1, begitu ya? Jadi berapa peluang suksesnya kalau begitu? Ini yang barusan jawab siapa nih? Saya, Bu. Siapa saya? Fajar. Fajar, oke Fajar. Gimana Fajar? Setuju, suksesnya bisa kita definisikan sebagai munculnya angka 1. Ya. Gagal berarti muncul angka di luar 1. Berapa peluang sukses? Peluang suksesnya 1/6. 1/6. Ya, berarti peluang gagalnya 5/6. Gitu ya. Oke. Jadi kita bisa memberikan itu ya, bisa mendefinisikan sukses gagalnya itu dalam konteks ini. Kalau pada konteks kedua, tidak ada angka 6 yang muncul. Suksesnya mau didefinisikan sebagai apa? Tidak ada angka 6 yang muncul. Berarti suksesnya bisa didefinisikan sebagai angka 6 yang muncul sih. Boleh juga ya, boleh ya. Jadi seperti tadi ya, tadi pun bisa saja kita mendefinisikan suksesnya justru kalau angka di luar 1 yang muncul ya, boleh ya. Itu baik untuk Bernoulli sebetulnya gitu ya. Oke ya, tapi mungkin yang lebih natural tadi ya suksesnya adalah muncul angka 1 ya untuk nomor A, untuk bagian A. Sementara untuk bagian B tidak ada angka 6 yang muncul, kita mau definisikan suksesnya apa, Fajar? Ini masih Fajar yang menjawab? Iya Bu, masih saya. Ya. Gimana Fajar? Untuk bagian B kira-kira? Mungkin dipilih aja yang nggak muncul. Jadi sukses tuh kalau angka 6 tidak muncul begitu ya? Iya. Oke, berarti angka selain 6 yang muncul ya? Iya. 1 sampai dengan 5 begitu ya? Itu suksesnya. Ya. Jadi berapa peluang suksesnya? 5/6. 5/6 gitu ya. Jadi di sini asal jelas saja ya definisi kita tentang sukses yang gagalnya yang mana gitu ya, nggak masalah ya. Oke ya, di sini ini yang jawaban Bu Rino nih cocok dengan jawaban Fajar tadi untuk bagian A. Peluang suksesnya ini didefinisikan sebagai muncul angka 1 ya, jadi peluangnya 1/6.
gagalnya ya yang muncul bukan angka 1 gitu ya, 5/6 ya. Oke, jadi peluang muncul tepat angka 1 itu berarti apa? Betul ini ya? Ada C64 pilihan untuk munculnya 4 angka 1 dari 6 percobaan. Ya. Oke, C64 gitu ya. Kemudian peluang masing-masingnya adalah 1/6 pangkat 4, 5/6 pangkat 2. Setuju Fajar? Setuju, Bu. Oke. Sekarang kalau yang B tadi, oke ya, jadi di sini sekali lagi boleh dibalik sebetulnya begitu ya, sama saja, tapi di sini mungkin yang lebih natural juga muncul angka selain 6 itu yang kita sebut sebagai sukses gitu ya, berarti peluangnya 5/6 ya, dan gagalnya adalah muncul angka 6, peluangnya 1/6. Tadi yang diinginkan apa? Tidak ada angka 6. Ya, berarti sukses semua gitu ya. Yang keluar adalah angka di luar 6. Ya, berarti ada sebanyak C66. Begitu ya. Ya, jadi sekali lagi apa namanya? Sebetulnya dadunya sendiri sih ada 6 macam muka ya, ada 6 pilihan muka yang muncul begitu ya. Tetapi kalau kita mau jadikan apa dalam konteks dalam setting apa namanya Bernoulli begitu ya, maka kita harus mendefinisikan eksperimennya yang mana yang kita sebut sukses, mana yang kita sebut gagal gitu ya. Jadi tergantung interestnya kita mau cari tahu tentang apa gitu ya. Oke, jadi di sini C66 gitu ya, tidak ada angka 6 yang muncul, berarti sukses terus sebanyak 6 kali gitu ya. Suksesnya 5/6 peluangnya pangkat 6, gagalnya 1/6 pangkat 0. Ya. Oke, jadi oke. Jumlahnya sekian. Setuju? Setuju, Bu. Saya hari ini juga berubah pikiran, tadinya saya kira mau pakai Bobcat, tapi kemudian enggak, nanti ada banyak soal yang bisa kita kerjakan sama-sama, jadi kayaknya saya pilih itu saja, tidak menggunakan Bobcat ya. Oke, nah ini ada random variable gitu ya. Saya juga yakin kalian sudah pernah dapat ini di Anda gitu ya. Jadi ini refresh. Ya, jadi ini dalam banyak eksperimen gitu ya. Kita ingin memadankan nilai numerik ke dalam setiap keluaran yang muncul begitu ya. Ya, yang memungkinkan kita untuk menganalisis lebih lanjut gitu ya. Jadi contohnya saja yang tadi terakhir gitu ya, pada saat kita melempar dadu gitu ya, sebenarnya kan kita tidak melihat letter luck apa adanya seperti muka yang muncul, tetapi yang kita lihat kan dalam konteksnya apakah 6 atau bukan 6 gitu ya yang muncul, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita seringkali perlu mengkuantifikasi gitu ya, luaran asli dari eksperimen kita menjadi sesuatu bilangan gitu ya untuk memudahkan analisis kita ya. Nah, disinilah muncul yang kita sebut sebagai random variable atau variabel acak ya. Jadi definisinya variabel acak itu adalah fungsi sebenarnya ya. Fungsi dari mana? Fungsi dari ruang sampel suatu eksperimen ke dalam himpunan bilangan real ya. Oke. Jadi di sini karena ruang eksperimen kita belum tentu mengeluarkan aslinya itu dalam bentuk bilangan gitu ya. Jadi bisa saja gambar, muka begitu ya, itu kan nggak ada bilangannya. Tapi kalau kemudian kita mau menganalisis lebih lanjut, kita seringkali harus kemudian memberikan kuantifikasi ya, memberikan nilai dari kemunculan yang atau dari luaran suatu eksperimen ya. Jadi di sini kita punya random variable atau variabel acak ya. Jadi ini adalah fungsi dari ruang sampel ke himpunan bilangan real ya. Oke ya, jadi Bu Rino kasih catatan di sini. Jadi itu
variabel acak, namanya saja variabel acak, tapi sebetulnya bukan variabel dalam pengertian seperti di fungsi fx sama dengan x kuadrat, bukan begitu ya. Jadi justru variabel acak ini fungsi gitu ya. Jadi bukan masukan dari suatu fungsi ya. Nah, jadi variabel acaknya tidak acak gitu ya. Jadi karena fungsi kita sebetulnya mengassign suatu nilai tertentu gitu ya pada luaran dari eksperimen aslinya gitu ya. Oke, jadi ingat kalau fungsi tentu apa yang harus terjadi? Apa yang harus dipenuhi kalau kita punya suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Apa yang harus dipenuhi? Setiap anggota A harus terpasangkan dengan tepat satu anggota B. Ya. Jadi di sini kita harus memastikan bahwa semua unsur dalam domain atau dalam himpunan pertama punya persis tepat satu teman di himpunan kedua ya. Baru kita bisa bicara fungsi ya. Jadi dengan demikian kalau kita mau mendefinisikan variabel acak, kita harus memastikan bahwa dari semua anggota ruang sampel itu atau setiap anggota ruang sampel itu punya persis satu teman di himpunan bilangan realnya ya. Oke, jadi harus terdefinisi dengan baik variabel acaknya sebagai suatu fungsi ya. Nah, oke ya, jadi ini contohnya, contoh di mana kita membutuhkan variabel acak untuk melakukan kuantifikasi dari percobaan kita ya. Oke, jadi misalnya percobaannya adalah permainan sweet ya. Itu bahasa Indonesia ya? Ya. Sweet itu bahasa Indonesia ya? Saya ingatnya bahasa Sunda, kalau bahasa Sunda bilangnya suten. Ya, main jari itu ya. Oke. Nah, jadi kan kalau percobaannya sendiri keluarannya kan adalah kombinasi dari jari yang muncul dari kedua pemain, bisa jempol dengan jempol dengan ibu jari itu jempolnya salah. Oh ya, ibu jari jempol dengan telunjuk, jempol dengan kelingking ya. Jadi itu aslinya begitu ya percobaan kita. Nah, tapi tentu susah kalau setiap kali kita harus ngomong jempol, kelingking gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengintroduce random variable di sini justru untuk menyederhanakan masalah ini ya. Memudahkan kita untuk melihat situasinya ya. Jadi di sini kalau memang sebetulnya interest kita adalah melihat siapa yang menang gitu ya dalam suite itu ya, apakah Fajar atau Abdillah begitu ya, maka kita mendefinisikan random variabelnya demikian ya. Jadi Abdillah A. B, siapa yang namanya dari B di kelas ini? Saya ganti, bukan Fajar. Ada yang namanya dari B? Diawali dengan B? Nggak ada? Baim, Bu. Baim, oke. Siapa? Ibrahim berarti namanya? Oke lah. Bu. Ya, Baim. Oke. Jadi kalau yang main suite adalah Abdillah dan Baim begitu ya, maka di sini interest kita adalah mencari tahu siapa yang menang misalnya. Jadi kita definisikan XAB-nya 1 jika A yang menang, 0 jika seri gitu ya, A dan B memilih jari yang sama gitu ya, minus 1 kalau B yang menang. Ya, oke, jadi alih-alih menggunakan jempolnya Baim apa kelingkingnya Abdillah gitu ya, kita menyederhanakan situasinya ya, tergantung interest kita maunya mencari tahu apa dari eksperimen ini ya. Oke. Jadi dengan demikian di sini kita harus mendefinisikan random variabelnya untuk semua keluaran yang mungkin dari percobaan kita ya. Jadi kombinasinya apa saja? Bisa jadi ibu jari ketemu ibu jari gitu ya. Jadi yang pertama untuk Abdillah, yang kedua untuk Baim gitu ya. Jadi ibu jari berarti 0 nilainya random variabelnya ya. Ibu jari kelingking, siapa yang menang? Kelingking ya? Lupa saya. Udah lama nggak main sultan. Iya ya, kelingking ya? Oke, betul. Minus 1. Atau kalian juga jangan-jangan nggak pernah main itu ya? Hah? Kalian masih mengalami main ini nggak? Masih, Bu. Biasanya saya nggak tahu dengan kalian yang kurang banyak bermain. Kalau dulu kayaknya sering banget. Dalam sehari bisa berkali-kali ya. Kalau saya zaman kecil. Main apa terus harus sultan. Gitu ya. Untuk menentukan urutan atau untuk ya. Oke. Ya, ibu jari telunjuk. Siapa yang menang? Ibu jari.
Dua jari. Bu jari, oke. Ya, jadi 1. Demikian seterusnya ya. Jadi ingat, karena di sini kita bicara tentang fungsi, tadi sekali lagi harus memadankan setiap unsur dalam himpunan atau dalam domain ke dalam tepat satu unsur di kodomain atau di daerah nilai, begitu ya. Maka ya kita harus listkan semua pilihan ini ya. Ada berapa banyak nih kalau shoot? Shoot itu hanya boleh pakai jempol, telunjuk dengan kelingking ya. Itu hanya 3 ya. Jadi ada berapa banyak pilihan atau ada berapa banyak unsur dalam ruang sampel kita? Enam, Bu. Hah? 4. Kok 4? 9. Ya kan masing-masing punya 3 pilihan jari yang bisa dipakai kan? Oh iya. Alhamdulillah masing-masing bisa pakai 3 jari. Baim juga 3 jari. Berarti harusnya ada 9 ya? Coba Bu Rino. Iya, Bu. 9 nggak ini? Kurang 1. Ya, 9 ya. Oke. Jadi inilah random variable kita untuk percobaan permainan suite. Ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi random variable ini kita butuhkan untuk menyederhanakan situasi ya. Karena repot kalau kemudian kita misalnya harus melihat aslinya itu apa gitu ya. Karena bisa jadi tidak langsung aslinya yang kita ingin tentukan gitu ya. Bisa jadi berapa banyak menangnya A atau berapa banyak menangnya B. Itu yang kita mau lihat. Ya. Oke. What time is it now? Oke. Ini konteks lain saja ya. Jadi sekali lagi tadi banyak seperti tadi random variable merefresh saja begitu ya. Jadi sekali lagi nanti kalian akan belajar jauh lebih dalam, lebih tajam pada saat kalian ngambil kuliah TP semester depan ya. Oke. Ini berapa banyak minimum orang yang dibutuhkan supaya peluang sedikitnya 2 di antara mereka punya tanggal ulang tahun atau tanggal hari lahir yang sama. Itu lebih besar dari setengah gitu ya. Oke. Jadi berapa banyak minimum orang yang dibutuhkan supaya membuat peluang ada 2 orang punya tanggal lahir yang sama lebih dari setengah gitu ya. Jadi di sini N-nya jumlah orang atau banyaknya orang, PN-nya peluang bahwa setiap orang mempunyai tanggal lahir yang berbeda. Ya. Jadi kayaknya kita akan lihat dari sisi komplemennya ya. Oke, maka PN ini kalau tanggal lahirnya berbeda ke 366. Oh oke, karena ini kita lihat kabisat ya, berarti Februarinya 29 hari gitu ya. Oke, jadi kalau ini N orang ini punya pilihan tanggal lahir yang berbeda gitu ya, maka inilah peluangnya ya. 366, 366, 365, 36 ya. 365, 366, 364, 366 begitu ya, sejumlah N tentu ya. Jadi 366 ini betul nggak? 367 ya, saya kira betul ya. Jadi 366 dikurangi N min 1 ya, jadi atau 367 dikurangi N ya. Oke, ini peluangnya bahwa masing-masing beda gitu ya. Oke, akibatnya komplemennya 1 kurang PN ya. Ya. Nah, jadi yang diinginkan apa nih? Jadi kita mau mencari N supaya 1 min PN-nya sedikitnya setengah gitu ya. Ya, karena kita maunya justru ada 2 orang yang sama ya. Oke, jadi ini terjadi saat
Jadi ini terjadi, atau bisa juga melihat dari ini ya, ini carilah n sehingga perkalian ini kecil dari setengah gitu ya, bisa begitu juga tentu. Ya, nah, kan saya bilang banyak soal. Mudah-mudahan kita bisa coba 1 atau 2. Oke, jadi ini ternyata terjadi saat n-nya sedikitnya 23 orang. Gitu ya. Jadi kalau ada 23 orang berkumpul, maka peluang bahwa ada 2 orang punya tanggal lahir yang persis sama itu tanggal lahir ya, tahunnya nggak ikut ya, tanggalnya doang. Oke, itu akan lebih besar atau sama dengan setengah. Oke, kita masih punya waktu barangkali sekitar 10 menit atau 15 menit. Coba kita. Oke, kita coba. Yang pertama. Oke, peluang munculnya jumlah genap saat 2 dadu dilemparkan. Jadi kalau 2 dadu dilemparkan berarti kita luarannya sebetulnya adalah kombinasi atau pasangan dari itu ya. Pasangan dari muka dadu yang muncul ya, atau sisi dadu yang muncul di atas. Oke, kalau jumlahannya maunya genap, berarti apa yang harus terjadi dari muka yang muncul? Bagaimana paritasnya? Paritas itu genap ganjilnya bilangannya. Keduanya ganjil atau keduanya genap? Oke, jadi harus punya paritas yang sama, begitu ya? Sama-sama genap atau sama-sama ganjil ya? Itu yang akan memunculkan jumlah genap. Oke. Berapa tuh? Ya. Jadi secara total ruang sampel kita punya berapa anggota ya? 26, Bu. Nggak kedengeran, sekali lagi apa? 36, Bu. 26? 30. Ruang sampelnya? Ruang sampelnya. Kenapa 26? 36, Bu. Oh, 36. Oke. Itu barusan Yayat ya? Iya, Bu. Nah, ya, saya tuh, ini kayaknya yang saya sudah hafal 3 ya. Sebentar. Ya, Abdillah, Yayat, Gwenet kayaknya mungkin. Gwenet, saya karena sejujurnya saya merasa yang wanitanya ini kurang saingan nih. Jadi saya hafalnya baru Gwenet aja nih. Oke ya, jadi nomor 1. Oke. Jadi ruang sampelnya punya berapa banyak tadi ya? 6 kali 6 gitu ya? Iya, Bu. 36 unsur. Oke, sekarang kalau kita mau bikin apa namanya, E-nya adalah jumlah apa tadi? Jumlahan genap ya, Bu Rino istilahnya. E-nya saya sederhanakan saja ya penulisannya, jumlahan genap. Apa ini? Kenapa jadi begitu? Oh salah. Pen. Jumlahan genap. Oke, tadi sekali lagi itu kalau paritasnya sama begitu ya? Berapa E? Atau E1? Berapa banyak? 18. 18? Dari mana 18? Kan kalau misalkan berarti yang satu genap, yang satu ya. Oke ya. Jadi pilihannya apa? Sama-sama genap atau sama-sama ganjil begitu ya? Ya, Bu. Jadi satu pertama genap ada 3 pilihan, satu pertama ganjil ada 3 pilihan untuk satu Ya. kedua. 6 kali 3. Ya, jadi E-nya adalah barangkali saya akan tulis begini ya. 3 kali 3. Oke. Jadi lebih jelas nggak? Ya, ini maksudnya
untuk melihat kasus pertama kalau sama-sama ganjil gitu ya. Masing-masing dadu punya 3 pilihan, jadi ada 9. Kemudian kalau sama-sama genap ya, ada juga masing-masing dadu punya 3 pilihan, jadi 9 juga. Jadi totalnya ada 18 ya. Jadi dengan demikian berapa peluangnya? Ini setengah nggak? Setengah ya? Ya. Setuju? Setuju, Bu. Setuju, oke. Siapa ini? Suara siapa ini? Alvero, Bu. Nggak kedengeran? Alvero. Alvero ya, ya. Kalau ketemu langsung lebih cepat ya. Kalau ada wajahnya, mestinya saya bisa lebih cepat mengingat. Oke, yang kedua. Berapa peluang memperoleh 5 buah kartu memuat kartu sejenis yang berurutan? Oke, kita harus itu dulu. Sejenis itu berarti apa? Gambarnya ya kali ya, jenis itu ya. Jadi apa namanya, heart gitu ya, club, apalagi spade, satu lagi apa? Diamond ya. Saya jarang main kartu. Yang merah 2, yang Wajib. hitam 2. Iya, diamond wajib. Wajib. Kamu bilangnya apa wajib? Oh, wajib gitu ya. Itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Yang apa ya? Apa istilahnya kalau bentuk geometri itu kita menyebutnya apa? Layang-layang atau jajaran genjang? Whatever. Ya sudah lah ya. Pokoknya hati sama tempe aja deh. Kayaknya tempe gitu ya. Hati, tempe, kemudian apa? Yang itu apa? Yang keriting itu apa? Kalian menyebutnya apa? Kami nyebutnya keriting, Bu. Kalau Oh, saya. keriting dan satu lagi apa nyebutnya? Padung. Apa? Kalau di Sunda mah padung, Bu. Padung, ya Allah. Serem banget. Untuk yang ini siapa ini yang bicara? Ya, lihat, Bu. Skop sebenarnya, Bu. Oh, skop. Skop ya, skop barangkali ya. Untuk yang tidak tahu bahasa Sunda, padung itu adalah apa? Coba terjemahkan. Ini siapa yang bicara barusan? Yayat, Bu. Kok kamu bukannya orang ini? Ya, Bu, udah lama di Bandung, Bu. Ya, saya ingatnya kamu namanya memang nama Sunda gitu, tapi kamu rasanya kan dari Makassar ya? Sulawesi Iya, Bu. Selatan ya, seingat saya. Ya, ya padung itu apa bahasa Indonesia yang padung? Kok Skop. serem? Bukan. Kenapa ya? Lupa. Ya ampun. Kamu nggak tahu artinya padung? Ada orang Sunda di sini? Siapa yang bisa menerjemahkan padung dalam bahasa Indonesia? Padung itu pusara. Itu apa? Yang itu namanya pusara ya? Saya malah jadi kehilangan. Di makam itu ininya yang tempat menuliskan nama. Itu yang kita sebut padung. Nisan, yes. Bu, nisan, Bu. Iya, padung itu artinya, bukan skop. Salah banget itu bahasa Sundanya, kamu tersesat itu. Makanya tadi saya agak kaget kok pakai istilah itu. Oke, jadi saya kehilangan konteks jadinya. Kembali lagi ke sini. 5 buah kartu sejenis berurutan ya, jadi berarti kembangnya sama gitu di antara 4 pilihan tadi. Berapa peluangnya? Oke, jadi berarti kita mau mengambil 5 kartu ya. Ruang sampelnya ukuran berapa tuh? Berarti ruang sampelnya adalah isinya pilihan 5 kartu yang bisa diambil dari deck ya. Deck itu berapa isinya? Kalau nggak salah 52. Betul nggak? 13 kali 4. Ya, Bu, 52. Betul ya. As ya 10 tambah itu ya King, Queen, Jack ya. Saya udah lama kartu. Oke. Jadi apa tuh? Sekali lagi dalam konteks ini S-nya ada berapa anggota S-nya? Ya, sekali lagi anggotanya sendiri adalah pilihan 5 kartu itu. Ya himpunan
Atau koleksi dari semua pilihan 5 kartu yang bisa diambil. Berapa banyak anggotanya? C? Betul? Ya, urutannya tidak penting saya kira ya di sini. Betul. Ya. Nah, kemudian yang diinginkan E-nya apa tadi? E saja atau E2 boleh lah. Apa? 5 kartu berurutan. 5 kartu berurutan sejenis atau 5 kartu sejenis berurutan gitu ya. Jam berapa sekarang masih ada? Ya. Oke. Berapa banyak cara kita melakukan ini? Jadi sebenarnya yang dipentingkan apa? Pangkalnya aja ya. Betul? Kalau kita sudah tahu yang akan menjadi kartu terkecil, sisanya sudah terdefinisi, betul nggak? Kalau saya bilang saya 5 kartu berurutan, saya mulai dari kartu 5 gitu ya. Berarti saya sudah tahu yang akan terambil 5 sampai dengan berapa? Kalau 5 berurutan 5, 6, 7, 8, 9 begitu ya? Iya. Ya, jadi sebetulnya yang menentukan adalah di mana kita akan mengambil titik awalnya. Ya. Oke, dengan demikian karena maunya 5, tentu kita juga tidak bisa mengambil berapa misalnya. Terakhir yang bisa diambil di berapa? Yang masih memungkinkan kita mengambil 5 berurutan. 9. 9 ya, jadi itu terbesar yang mungkin ya 9, 10, Queen, apa? Queen. Queen, Jack gitu ya. Oke, jadi dengan demikian ada berapa banyak pilihannya? 9, Bu. 9. Oke, itu untuk satu jenis ya? Iya, Bu. Oke. Jadi dengan demikian ada berapa banyak pilihannya? Empat kali 9? Kali 9, ya, Bu. Betul? Iya, Bu. Ya. Oke, dengan demikian PE2 ini adalah saya nggak tahu berapa itu. Ya, jadi sekali lagi kalau sejenis berurutan itu berarti kalau kita tentukan pangkalnya kita tahu ujungnya gitu ya. Ujungnya menjadi sudah tertentu gitu ya. Oke. Jadi dengan demikian kita cukup menentukan di mana atau ada berapa banyak pilihan kartu pangkalnya atau kartu awalnya. Ya. Ada 9 pilihan. Oke, kemudian karena ada 4 jenis ya maka ada 36 secara total. Mungkin bisa satu soal lagi. Peluang sebuah dadu yang dilempar 6 kali tidak pernah memunculkan angka genap. Mungkin kita perlu pakai Bernoulli kah di sini? Iya. Ya, oke. Jadi di sini kita mendefinisikan berarti apa? Suksesnya apa? Terserah. Bisa muncul angka genap atau tidak muncul angka genap. Ya. Boleh yang mana saja. Mana yang lebih mudah mendefinisikan? Oke, kalau misalnya apa? Muncul angka genap, berapa banyak pilihannya itu? Jadi di sini kita bisa memandang ini sebagai suatu percobaan Bernoulli.
Ya. Suksesnya apa? Muncul genap, misalnya. Oke. Tadi berapa dadunya 1 ya atau 2 tadi? Satu dadu saja ya. Oke. Nah, kenapa? Dadu. Ya. Jadi kalau apa namanya? Berapa P suksesnya berarti? Tiga per 6, betul? Ya. Betul nggak? Halo, saya masih ada di sini. Halo. Hah? Oke, jadi dengan demikian kalau apa tadi yang diinginkan justru tidak muncul genap ya? Iya. Oke, jadi kalau suksesnya sebentar. Kalau suksesnya didefinisikan sebagai muncul genap, jadi yang diinginkan justru berapa banyak sukses kalau begitu? Tidak muncul genap? Suksesnya 0. Hah? Suksesnya 0? Apakah ini yang diinginkan? Iya. Oke, jadi dari 6 percobaan, ya berarti kita akan menghitung berapa? C60, begitu ya? C60, C60 kali apa? Suksesnya? Setengah pangkat 0. Setengah pangkat 6, gitu ya. Tentu boleh saja dibalik ya, suksesnya justru tidak muncul genap gitu ya, sama saja. Berapa ini? 60 itu berapa? 1 ya. 1 berarti ini setengah pangkat 6. Ya, jadi sekali lagi eksperimennya bisa tampak sama, tapi interest kita ya apa yang ingin kita cari tahu bisa berbeda ya. Jadi dengan demikian kalau kemudian mau menggunakan Bernoulli gitu ya, memandang sebagai suatu percobaan Bernoulli, tentu kita perlu mendefinisikan apa yang kita maksud dengan sukses, apa yang kita maksud dengan tidak sukses, komplement ya begitu ya. Oke, saya kira saya berhenti di sini. Ada masih banyak. Sebentar, coba kita lihat. Masih banyak saya kira soal yang diberikan oleh Bu Rino. Ya, tadi. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Nggak ada, Bu. Ada, oke. Jadi kamu sudah tahu ya sekarang padung itu apa artinya? Ya. Benar. Oke, itu kalian tuh sering kali itu ya, ini tidak paham konteks ya. Kalau orang tua seperti saya kaget begitu dibilang tuh kok pakai istilah itu. Oke. Baik kalau gitu. Oh ya, saya akan memberikan PR untuk Anda. Ini apa namanya? Sorry saya agak bukan agak nge-lag ini dengan mengoreksi ya karena ini excuse-nya saya sudah tua gitu ya. Mengoreksi tulisan kalian di layar itu jauh melelahkan dibandingkan melihat di kertas ya. Oke, ya tapi tentu saya tetap akan keluarkan PR. Saya ingin kalian berlatih yang apa sih yang minggu lalu yang belum masuk bahan UTS
yang apa? Permutasi kombinasi yang umum gitu ya. Oh ya, ada pertanyaan yang belum saya jawab terkait UTS kemarin. Ya, proporsi antara bagian 1 bagian 2 sama besar ya. Oke. Antara yang dikerjakan di Moodle di LMS di FMIPA 19 dengan yang kalian yang bagian essay gitu ya, sama besar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Saya kira daftar hadirnya sudah dibuka 845. Ya. Selamat pagi semua. Baik, Bu. Pagi Bu, makasih Bu. Oke, sama. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu.